Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Anggreni dari Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya untuk memenuhi penugasan mata kuliah sastra populer, yaitu dosen pengampunya Desi Carolina Saranggi SPD, MPD. Di sini saya bersama dengan seorang penulis yang bernama Kak Lestari Priya Astuti, yang merupakan salah satu penulis dari Indonesia yang memiliki banyak sekali karya tulisannya. Di sini baik langsung saja. Sebelumnya saya izin kepada Kak Lestari ya untuk diwawancarai, boleh? Boleh diperkenalkan dulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Lestari. Saya merupakan mahasiswa sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Saya masih semester 2, saya 21 tahun. Dari beberapa yang aku baca gitu, di situ tuh banyak banget karya-karya kakak, mulai dari blog, mulai dari kakak sebagai sekretariat dari Duta Banten gitu, itu keren-keren banget gitu. Terus ada karya-karya kakak novel, cerpen-cerpen, boleh ceritain sedikit Kak tentang karyanya? Baik, sebelumnya saya mulai menulis itu pada saya masih duduk di SMP, tepatnya kelas 2 SMP. Dan itu saya mulai mempunyai ketertarikan pada dunia literasi, khususnya dalam menulis. Awalnya saya mencoba menulis cerita pendek itu, dan saya mencoba untuk mengupload di sebuah situs yang bernama cerpenmu.com. Itu saya dapat mengunggah beberapa karya di dalam web itu. Setelah itu saya mulai mengembangkan bakat saya, mulai dari menulis cerpen, menulis puisi, dan juga mulai menulis blog pribadi. Lalu pada saya hidup di bangku SMK, saya mulai mengikuti beberapa perlombaan nasional menulis cerpen maupun menulis puisi, hingga saya dapat menerbitkan beberapa buku antologi, entah itu puisi maupun cerpen gitu. Terus untuk prestasi saya saat itu lumayan banyak, dimulai saya menjadi penulis di beberapa buku antologi cerpen maupun puisi itu dari sepanjang 2020 hingga 2023. Terus saya juga pernah meraih peringkat 200 penulis terbaik dalam ajang puisi nasional yang bertema agama yang diselenggarakan oleh Inom Agam pada tahun 2020 dengan total peserta 1.500-an. Terus saya akhirnya pada tahun 2021 memutuskan untuk menerbitkan novel pertama saya yang berjudul The Road. Wah, hebat banget nih Kak. Aku pengen tahu nih, kan di sini aku ada mata kuliah yaitu namanya sastra populer. Nah, di sini tuh ada ngebahas tentang novel nih Kak. Boleh nggak Kak aku ulik sedikit gitu rahasia kreativitas Kakak terkait penulisan novel ini? Untuk kreativitas dalam menulis novel itu sebenarnya pasti dimulai dari pengalaman pribadi sih Kak. Awalnya saya yang merasakan, lalu saya mencoba untuk menuangkan dalam tulisan, terus tokohnya bahkan tidak jauh nih dari teman-teman sekitar saya, bahkan mungkin si karakter yang lainnya itu adalah teman saya sendiri gitu. Jadi saya semua dalam penulisan novel ini saya campur dengan pengalaman pribadi saya gitu Kak. Untuk kreativitas kedepannya saya selalu menulis gitu. Apapun yang ada di pikiran saya selalu saya tulis. Jadi membuat alur dari awal hingga akhir ada di pikiran saya selalu saya tulis. Jadi membuat alur dari awal hingga akhir. Tentunya sih banyak cobaan ya Kak, karena saya menulis novel ini termasuk lama gitu. Ya mungkin 2 tahun setengah saya menulis novel ini, karena
banyak cobaan saat menulis novel, entah itu kita jadi block writer atau udah tidak mood dalam menulis atau terlalu sibuk dengan kegiatan saat itu, sibuk dengan saya ujian, bahkan saat itu saya udah mulai memasuki masa-masa kerja. Jadi banyak sih tantangan-tantangan dalam menulis, dan kreativitasnya itu sangat diuji gitu. Jadi yang konsisten, kita harus konsisten dalam menulis. Untuk kreativitas itu bakalan ada sendiri, ide itu selalu ada setiap harinya. Jadi kalau bisa, kalau kalian punya ide, langsung tuangkan dalam tulisan. Jangan sampai idenya itu meluap dari diri kita sendiri. Itu bakalan nyesel sih, Kak. Kak, wah keren banget nih. Ternyata banyak juga ya yang kakak udah alamin, tantangan-tantangannya juga. Terus aku pengen tahu nih, apa sih yang jadi inspirasi kakak sehingga kakak terus nih menerus novel? Sedangkan kan kakak tahu sendiri ada tantangannya, yaitu ada rasa males, ada rasa juga waduh kayaknya ini nggak sesuai nih jalan alur ceritanya, kan biasanya gitu tuh kalau kamu menulis novel, Kak. Apa sih yang menginspirasi kakak buat udah dah lanjutin nih, kita nulis lagi gitu? Untuk motivasi saya itu karena saya emang dari dulu adalah cita-cita menjadi penulis. Saya mikir kalau saya nggak mulai dari sekarang, kapan lagi saya harus memulai impian saya gitu. Jadi saya mulai, ayo membangkitkan diri sendiri gitu. Ayo coba nulis, ayo coba kita baca buku lagi biar dapat ide. Ayo kita harus keluar melihat dunia untuk mencari inspirasi. Jadi semuanya itu dalam diri kita sendiri, dan harus tahu gitu kapan kita harus memulai, dan jangan pernah menunda waktu gitu. Kalau menunda waktu pasti bakalan terlena sendiri dong sama waktu. Bahkan termasuknya saya nyesel sih untuk kenapa baru tahun itu saya menerbitkan, padahal saya mungkin sudah bisa menerbitkan terus sebelumnya. Bahkan dalam menulis novel ini menurut saya paling lama harus itu cuma 3 bulan, kenapa saya harus 2,5 tahun sebanyak ini gitu. Jadi gitu, Kak. Wah, ternyata perjalanan cukup panjang juga ya, Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak, dari penulisan awalnya itu gimana sih, Kak? Kakak dapetin ide-ide brilian buat nulis novel ini. Terus genre novel ini sebenarnya tuh apa sih, Kak? Aku baca sekilas itu tentang romansa. Tapi kenapa sih Kakak milih genre tersebut? Untuk genre ya, saya memilih novel genre romantis ini karena sebenarnya saat itu lebih banyak disukai oleh kalangan muda saat itu. Jadi saya coba untuk menulis genre romantis dengan adanya pengalaman hidup saya, dengan adanya pengalaman dari hidup saya, dengan adanya memanfaatkan visualisasi itu dari teman saya. Itu sebenarnya dari awal udah mempunyai niat tersendiri gitu. Karena satu, melihat pangsa pasarnya adalah genre romantis. Akhirnya saya memilih genre romantis. Dan awalnya kenapa saya milih cerita seperti ini, karena lebih mudah mengembangkan karena sesuai dengan pengalaman pribadi saya sendiri juga sih, Putra. Betul banget nih, Kak, di Indonesia ini pasti kaya dengan cerita romantis nih, Kak. Aku pengen tahu nih, Kak, di dalam tokoh ini siapa aja sih, Kak? Misalkan ada beberapa peran kan pasti ada yang mencerminkan karakter kakak gitu kan. Di situ ada yang kakak bumbu-bumbui dengan pengalaman kakak gitu. Aku pengen tahu nih, pesan apa sih yang pengen disampaikan lewat tokoh tersebut? Untuk pemeran utamanya ini bernama Alicia Fada. Dia adalah seorang perempuan pekerja keras, memiliki jiwa yang teguh, peduli sama
peduli sesama manusia, dia bergabung dengan sebuah kerelawanan di Palang Merah Indonesia. Lalu setelah itu dia mempunyai seorang pacar, kan tetapi ketakutan dia akan halnya dalam sebuah pernikahan membuat mereka terlalu lama untuk menjalin hubungan, hingga akhirnya sang pacar meninggalkan dirinya. Dan si pacarnya ini kembali lagi ke mantannya. Jadi si padanya ini mempunyai traumatik terhadap pernikahan karena dia melihat lingkungannya yang kurang memadai tentang pernikahannya, dari orang tuanya yang bercerai, dari kakaknya yang bercerai, lalu menyaksikan kakaknya suicide di depan matanya sendiri karena ditinggal oleh laki-laki atau suaminya saat mengandung. Jadi itu adalah hal trauma yang dia alami hingga terbawa hingga dia dewasa. Hingga akhirnya dia mengalami sendiri, dia ditinggalkan oleh sang kekasihnya karena sang kekasihnya lebih memilih mantannya daripada dia. Jadi dia menganggap dunia ini dia hanyalah pemeran pengganti, dia bukanlah pemeran utama yang selalu diutamakan oleh pasangannya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Aska Aldrich Alexi yang merupakan seorang pilot. Dengan tidak sengaja dia bertemu di bandara, lalu si Aska juga mempunyai ketertarikan yang semangat, peduli, dan mempunyai empati yang tinggi kepada orang lain. Tetapi dia bisa menutupi itu semua dengan juga semangatnya dia sendiri gitu, Kak. Wah, sedih banget ya Kak ternyata kisahnya. Tapi ending-endingnya itu romantis banget. Kita sebagai pembaca pasti ini mau mengoyak-oyakan ke hati gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih Kak tantangan yang paling berat gitu dalam menulis novel yang The Rule ini gitu? Untuk tantangannya sendiri adalah ketika sudah di alur bagian tengah itu kita mulai konflik dengan diri kita sendiri untuk bagaimana kita mau mengakhiri si novelnya ini, bagaimana kita mau membuat si pembaca ini merasa wah ini adalah alur terbaru gitu, wah ini adalah ending terbaru, ini bukan ending yang biasa, ini ending yang luar biasa gitu. Jadi butuh waktu yang lama sih untuk menyelesaikan novel ini, karena yang dipikirkan adalah endingnya harus bagaimana, apakah harus ending seperti cerita-cerita sebelumnya, apakah ending ini harus yang bagaimana yang membuat si pembaca terpesona. Jadi karena dari diri saya itu untuk harus bikin ending yang berbeda dengan novel-novel yang sudah ada, itu yang membuat lama dalam pembuatan novel ini, karena otomatis saya harus mencari ide-idenya, entah itu dari buku-buku novel yang lain, entah saya mendengarkan teman saya bercerita, entah saya menonton film. Jadi agak lama. Ternyata dari novel ini juga ternyata perlu ya Kak ending yang mengesankan gitu Kak, biar kita semua sebagai pembaca juga merasakan gitu, juga nggak bosen buat ngebaca dari awal sampai akhir kalau endingnya bakalan keren banget gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, ada kesan-pesannya nggak sih Kak nih buat para penulis pemula nih? Untuk pesan para pemula yang mau menulis novel ya, intinya kalian harus semangat saat mempunyai kendala sendiri. Ingat tujuan awal kalian menulis ini itu untuk apa? Apakah untuk kalian hanya kenangan atau hanya untuk mencapai
uang, entah itu kalian ingin menoreh prestasi, silakan kalian tersebut, dan jangan tunda waktu. Yang penting adalah jangan tunda waktu. Saat kalian kehabisan ide, silakan kalian membaca buku lagi, silakan kalian menonton film lagi, silakan kalian pergi keluar sana untuk mencari inspirasi yang ada gitu. Karena inspirasi itu nggak datang sendiri, tapi kalian harus cari gitu. Intinya jangan malas, terus nulis, cari inspirasi. Makasih kakak, sarannya sangat bagus nih buat kita sebagai penulis-penulis pemula. Kita harus tetap semangat nih buat rajin-rajin membaca, rajin-rajin juga nonton. Seperti kakak ini, keren banget loh. Udah banyak prestasinya, juga banyak-banyak karya-karyanya, juga rajin membaca. Kak, boleh nggak kak aku nanya satu lagi nih kak? Proyek penulisan apa sih yang sekarang kakak lagi kerjain nih? Untuk proyek penulisan, sebenarnya ini adalah tulisan lama saya yang mau saya rubah lagi, yang mau saya bedah lagi isinya, yang mau saya kilas balik lagi tentang penulisan ini gitu. Karena penulisan ini yang awalnya itu saya tidak mengalami, cuma karena beberapa hari ini untuk sekarang itu saya mengalami, jadi saya tahu bagaimana perasaan saya saat mengalami itu. Jadi saya harus menambahkan, membumbui untuk proyek ini gitu. Jadi mungkin apa yang dulu saya tulis itu saya belum bisa merasakan, dan saya merasakan saat ini. Jadi itu adalah suatu hal yang perlu bahkan menjadi tantangan bagi diri saya sendiri saat saya mengalami, saya senang, saya sedih, saya galau, itu semua saya campur adukan ke dalam karya saya yang saat ini. Jadi semoga karya saya yang saat ini tuh bisa bikin pembaca itu puas dan merasakan apa yang saya rasakan juga gitu. Wah, jadi penasaran nih kita. Pasti bakalan bestseller nih. Tunggu ya kak karya-karyanya yang terbaru. Aku soalnya juga ngeliatin nih kakak karya-karyanya tuh mulai dari blog, terus novel, terus cerita-cerita, antologi puisi, antologi cerpen. Itu keren-keren banget kak. Kayaknya cukup sekian deh kak untuk wawancara kali ini. Aku izin tutup ya kak. Terima kasih sebelumnya sudah nyempetin waktunya buat diwawancarai dan cerita inspiratifnya yang luar biasa. Terima kasih juga ya kak udah mau wawancarai saya. Terima kasih banyak kak Lestari. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. See you. See you.